Terima kasih Ibu Wida selaku moderator yang telah memberikan saya waktu. Mohon izin saya untuk menyampaikan materi saya pada siang kali ini. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Oke. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Agung tadi. Jika Pak Agung membaca sastra anak secara kritis itu secara global, di sini saya akan fokus pada satu teori, yaitu teori pasca kolonialisme. Nah, sebelum masuk ke dalam analisis, kita mau ngobrol sebentar apa sih sebenarnya pasca kolonialisme itu. Mungkin teman-teman di sastra Inggris ini di kelas literary studies juga sudah pernah mendengar kata pasca kolonialisme. Apalagi kita kan juga pernah dijajah, jadi paling tidak sedikit-sedikit kita sudah tahu apa itu pasca kolonialisme. Nah, pasca kolonialisme sendiri itu adalah istilah bagi sekumpulan strategi teoretis dan kritis. Ingat ya, ini berarti ada sekumpulan strategi, tidak hanya satu saja yang digunakan untuk meneliti kebudayaan. Kebudayaan di sini itu masuk di dalamnya ada sastra, politik, sejarah, dan yang lainnya dari koloni-koloni negara Eropa dan hubungan negara-negara itu dengan belahan dunia sisanya. Kemudian di pasca kolonialisme ini kita mau meneliti apa saja sih yang akan kita kaji gitu. Ada banyak sekali sebenarnya yang kita kaji di pasca kolonialisme. Contohnya ada perbudakan, praktik-praktik perbudakan, penekanan, resistensi. Ini resistensi yang dilakukan oleh pihak yang terjajah, representasi ini biasanya dilakukan oleh pihak penjajah untuk menghadirkan yang terjajah tapi dari kacamata penjajah. So, ada perbedaan ras, gender, tempat, dan respon-respon terhadap wacana agung yang berpengaruh dari kekuasaan imperial Eropa seperti sejarah, filsafat, linguistik, dan pengalaman dasar dalam berbicara dan menulis yang dengannya keseluruhan di atas terwujud. Intinya apa? Di pasca kolonial itu banyak sekali hal-hal yang akan kita kaji, baik itu dari pihak penjajah ataupun terjajah. Kita bisa mengkaji apapun itu, baik itu bentuk resistensi, representasinya, terus gender pun bisa dilihat dari kacamata pasca kolonial. Kita lanjut, ada jenis penjajahan di sini. Nah, basically itu ada dua jenis penjajahan yang dilakukan oleh pihak penjajah. Yang pertama, penjajahan secara geografis, yang kedua non-geografis. Nah, penjajahan geografis ini ya ada satu penjajah, ambillah contoh Indonesia gitu ya. Indonesia dijajah oleh Belanda. Berarti secara geografis Belanda itu telah menduduki wilayah Indonesia. Adapun penjajahan yang non geografis ini penjajahan atas pikiran, perasaan, sikap, perilaku, dan tubuh. Ini apa yang dilakukan penjajah terhadap pikiran, perasaan, sikap, perilaku, dan tubuh? Mereka itu menguasai, mengatur, dan mencoba mengontrol orang-orang yang ada di daerah jajahannya, mencoba mengatur pikirannya, dan hal ini yang penjajahan non geografis biasanya itu bisa bertahan lebih lama, even penjajahan geografisnya telah usai. Contohnya seperti ini. Contoh penjajahan secara secara perilaku, perasaan, sikap, dan tubuh dan pikiran ya. Kita selalu beranggapan bahwa ras kulit putih itu memiliki kedudukan lebih tinggi seperti itu. Ketika penjajahan Belanda misalkan ya sudah usai di Indonesia, hal itu secara tidak langsung masih tertanam dalam diri kita bahwa orang-orang yang berkulit putih itu memiliki kelas lebih tinggi daripada kita kayak gitu. Nah, itu yang telah ditanamkan oleh Belanda gitu. Itu penjajahan atas pikiran, perasaan, sikap, perilaku, dan tubuh. Kita lanjut. Tadi di awal saya sebutkan bahwa teori pasca kolonialisme itu terdiri atas sekumpulan strategi teoritis dan kritis. Nah, di sini ada di bawah payung pasca kolonialisme ada 4 teori besar, yaitu orientalisme yang digagas oleh Edward Said, subaltern yang digagas oleh Beatrice Spivak. Ini related to gender on di dunia ketiga, di dunia jajahan, itu subaltern. Terus hibriditas ini punya Homi Bhabha, ini berbicara tentang percampuran budaya, hybrid antara budaya penjajah dan budaya terjajah. Selanjutnya ada politik ruang dari Sarah Upstone. Dari 4 teori ini saya akan mengambil contoh satu saja,
untuk nanti jadi gambaran bagi teman-teman gimana cara mengkaji satu karya sastra menggunakan teori pasca kolonialisme. Di sini saya akan menggunakan teori orientalisme dari Edward Said. Oke, ada apa dengan orientalisme ya? Orientalisme, pasti kalau bicara oriental itu kita apa namanya? Kalau bicara oriental pasti yang ada di pikiran kita itu adalah China dan negara-negara timur yang lainnya. Nah, mari kita telisik lagi apa sih sebenarnya orientalisme itu. Kalau kita membincang orientalisme, pasti ada satu oposisi biner, yaitu antara barat dan timur. Pasti itu ada barat dan timur sebagai oposisi biner. Siapa sebenarnya barat dan siapa sebenarnya timur, dan siapa yang membuat polarisasi antara barat dan timur itu. Nah, di sini jelas timur itu Eropa dan Amerika. Barat itu Eropa dan Amerika, sedangkan timur bagi kedua blok ini itu berbeda-beda. Timur bagi Eropa itu meliputi Mesir, India, dan negara-negara Islam di Timur Tengah dan sebagian Asia. Adapun timur bagi orientalis Amerika itu ada Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan Filipina di kemudian hari. Dan Indonesia masuk ke dalam sebagian Asia ini yang menurut sarjana Eropa. Akan tetapi lama-kelamaan perbedaan antara timur bagi Eropa dan Amerika itu semakin kabur. Kayaknya mereka menganggap sama saja. Timur itu ya yang di Asia dan di Timur Tengah itu bagi siapapun, baik itu Eropa ataupun Amerika. Kita lanjut saja. Orientalisme merupakan kajian yang berusaha menyebarkan kesadaran-kesadaran geopolitis ke dalam teks estetika, keilmuan, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan filologi. Nah, siapa sih sebenarnya agen yang berusaha untuk menyebarkan ini? Untuk menyebarkan kesadaran-kesadaran geopolitis? Ya, agen orientalisme barat. Mereka mencoba menyebarkannya ke siapapun agar semua tahu, oh, kalau timur itu seperti ini, barat seperti ini. Intinya fungsinya itu apa sih? Barat kok ingin barat itu kesel-kesel bikin orientalisme, membedakan dirinya dengan timur itu ada apa gitu. Tidak lain tidak bukan keinginan barat untuk melanggengkan superioritas dia atas timur, seperti itu. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh barat. Sebenarnya orientalisme ini adalah gaya barat untuk mendominasi, menata ulang, dan menetapkan kekuasaan mereka terhadap dunia timur. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak kita pernah terpikirkan melalui agen-agen kebudayaan mereka. Mereka mencoba untuk mempelajari sastra-sastra di dunia timur, bagaimana filsafatnya, politiknya mereka ambil, dan mereka kaji itu, gitu. Oke, kita langsung masuk ke dalam karya sastranya. Di sini saya akan mengambil satu contoh karya sastra yang semoga kalian semua bisa relate. Saya ambil satu contoh yang memang mungkin kalian semua sudah pernah tonton. Let's say saya akan mengkaji film Aladdin tahun 1992. Apakah film bisa masuk ke dalam karya sastra? Ini masih jadi perdebatan, cuman marilah kita katakan kita ikut pendapat kecil bahwa film bisa masuk dalam kajian sastra. Seperti itu ya. Ini hanya saya akan mengambil contoh film karena biar kalian semua relate, karena mungkin sebagian besar kalian semua sudah pernah menonton Aladdin ini. Dan film ini mendapatkan kritik banyak sekali karena orientalisme, ideologi-ideologi orientalisme yang dibawa barat itu sangat kentara sekali di film Aladdin ini. Oke. Saya lanjut saja. Aladdin, benarkah Aladdin masuk ke dalam kumpulan kisah Alfu Lailah wa Lailah atau Malam 1001 Malam? Itu masih jadi banyak sekali perdebatan gitu. Kalau kita membuka kitab Alfu Lailah wa Lailah yang dalam bahasa Arab, versi Arab, kita tidak akan menemukan cerita Aladdin. Lalu dari mana cerita Aladdin itu ada? Karena bukankah itu dari kisah 1001 Malam? Ceritanya panjang sekali. Jadi di abad ke-18, Eropa itu sangat tertarik sekali dengan dunia timur. Mereka melakukan kunjungan besar-besaran ke timur
mereka mengkaji apa saja yang ada di sana, termasuk salah satunya adalah sastra lisannya. Nah, 1001 Malam ini masuk ke dalam sastra lisan orang-orang Timur Tengah pada masa itu. Nah, kebetulan dari Perancis itu mengirim salah satu delegasinya yang bernama Anthony Galland. Anthony Galland ini bertugas untuk menerjemahkan kisah 1001 Malam. Galland ini terjemahannya dianggap kurang otentik karena ia menerjemahkan manuskrip dari satu referensi saja. Padahal kalau misalkan kita mau membukukan atau menerjemahkan sebuah sastra lisan, kita harus mengumpulkan banyak sekali mengumpulkan banyak sekali literatur yang berkenaan dengan sastra lisan tersebut. Unfortunately, Galland ini cuman menerjemahkan dari satu manuskrip saja, dan dia mendengarkan sebuah cerita dari satu orang pencerita penutur sastra lisan di Aleppo, yaitu Hannah Diab. Nah, Hannah Diab ini menambahkan beberapa cerita, di antaranya ada Aladin, Sinbad, Alibaba, dan kisah 40 pencuri yang tidak ditemukan di versi Arab kisah 1001 Malam. Kayak itu. Nah, penerjemahan ini memang dianggap tidak otentik, dan pada masa itu di abad ke-18 kisah 1001 Malam tidak begitu diminati oleh para sastrawan dan para peneliti di Timur Tengah sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap kisah 1001 Malam itu adalah kisah rakyat jelata dan bahasanya tidak memiliki nilai sastrawi tinggi, mengingat pada saat zaman itu di Timur Tengah itu sedang terfokus pada sastra tinggi seperti Al-Quran kayak gitu. Baru ke abad 20 para peneliti di Arab baru tertarik dengan kisah 1001 Malam. Dan ini juga perlu digarisbawahi, dalam proses penerjemahan Galland ini menghapus beberapa bagian atau beberapa cerita yang menurutnya tidak sesuai dengan taste di Eropa pada masa itu. Jadi bisa kita bayangkan dari sini Galland itu sudah melakukan satu proses yang namanya reduksi tentang definisi timur. Selain itu Galland juga sudah melakukan yang namanya representasi, atau Galland mencoba menghadirkan timur di Eropa, akan tetapi tanpa campur tangan timur. Timur tidak bisa hadir dengan dirinya sendiri, tapi dia dihadirkan oleh Barat melalui agennya, yaitu Anthony Galland. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas ya bagaimana cara kerja representasi di dalam sastra seperti itu dalam kritik orientalisme. Ini seperti yang dikatakan Edward Said, orientalisme pada akhirnya sangat melangkahi dan terpisah dari dunia timur itu sendiri. Seperti yang dilakukan Galland dengan kisah 1001 Malam. Jika toh orientalisme dianggap mampu menyajikan timur, hal ini lebih disebabkan karena kajian ini memang menggunakan teknik representasi untuk menjadikan timur seolah-olah terlihat jelas dan hadir. Padahal dia dihadirkan, tidak hadir sendiri, bukan atas nama dirinya, melainkan atas nama Barat. Ini yang coba dilakukan oleh para orientalisme di Eropa untuk menghadirkan timur melalui kacamata mereka, bukan melalui representasi, bukan melalui diri timur itu sendiri gitu. Kita langsung masuk ke dalam cerita. Setelah saya cari-cari Agrabah itu di kota mana, di sebelah mana gitu di Timur Tengah. Ternyata Agrabah merupakan anagram dari Baghdad. Kenapa tidak menggunakan Baghdad? Karena pada masa tahun 1992 sepertinya Baghdad itu sedang konflik. Jadi untuk lebih aman mereka menggunakan nama kota Agrabah instead of Baghdad gitu. Kita akan masuk ke dalam opening di film. Opening di film itu mengatakan bahwa Agrabah merupakan negara di mana orang-orangnya will cut off your ear if they don't like your face. Jadi orang-orang akan memotong telinga kalian ketika mereka tidak menyukai wajah kalian. Ini kan memberikan kesan yang seram terhadap anak-anak yang mendengarkannya. Berarti, oh di timur itu orangnya sangat barbar sekali gitu. Kalau misalkan kita berbuat sesuatu yang tidak disukai, maka otomatis orang-orang akan
memotong telinga mereka gitu. Itu adalah sedikit gambaran dari pembukaannya. Dari pembukaan saja mereka sudah melakukan stereotip terhadap Timur, bahwa Timur itu adalah penduduk yang barbar, tidak bermoral, dan tidak beretika. Seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya. Orang Arab selalu diasosiasikan dengan kejalangan, seksual, kelicikan, dan kekejaman. Ia dimunculkan sebagai laki-laki yang berselera rendah, culas, sadis, pengkhianat, dan hina. Ini nanti akan kita lihat di beberapa karakternya. Karakter tokoh. Di sini saya akan ambil 4 karakter saja. Aladin, Sultan Gazim, bapaknya Jasmine, Ja'far, dan Jasmine. Aladin, pemuda baik tapi mencuri. Kenapa mereka memunculkan satu tokoh protagonis memakai embel-embel baik tapi ada mencuri gitu kan? Kenapa tidak sekalian pemuda baik-baik saja gitu, atau yang rajin, yang suka bekerja keras seperti itu? Tidak, tapi Aldi digambarkan seperti itu. Yang kedua, Sultan Gazim. Sultan Gazim itu adalah bapak dari Jasmine. Dia kaya tapi tidak kompeten. Dia itu kan selalu manut terhadap apa yang dikatakan oleh Ja'far ini kan. Dia dianggap, ini memberikan satu stereotip bahwa raja-raja di Arab itu adalah orang-orang yang hanya kaya saja, tapi mereka tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan di sana, seperti itu. Selanjutnya ada Ja'far. Ja'far itu penjahat yang berkulit gelap. Ingat, berkulit gelap. Ini selalu menjadi highlight. Mereka itu selalu ada politik warna kulit itu, bahwa yang putih pasti selalu lebih baik daripada yang gelap. Dan yang selanjutnya ada Jasmine. Jasmine itu kan seorang princess. Kenapa jika seorang princess dia memakai baju yang seperti ini? Kan menurut kan? Kenapa princess pada masa itu di Arab loh ya, di Timur Tengah menggunakan baju seperti penari perut? Itu kan mereka mencoba menghadirkan sosok perempuan yang sensual gitu, bahwa Timur itu perempuan-perempuannya sangat sensual, dan mereka ingin menunjukkan perempuan yang tersubordinasi. Jasmine itu kan tidak memiliki power untuk menolak lamaran Ja'far. Dia menunggu Aladin untuk menyelamatkannya dari perjodohan dengan Ja'far tersebut gitu kan. Kenapa Jasmine tidak ini saja gitu kan, tidak menolak tapi dia tetap tidak bisa gitu, tetap dipaksa oleh ayahnya. Itu bagaimana perempuan Timur digambarkan di cerita Aladin. Masa iya princess di Timur Tengah pakai baju yang seperti itu gitu? Itu kan baju para penari perut gitu kan. Memang kalau kita ini apalagi ini yang menghadirkan film ini kan Disney gitu kan, jadi anak-anak seluruh dunia itu tahu gitu. Jadi misalkan anak-anak seluruh dunia kalau misalkan ditanya perempuan Timur kayak apa yang ada dalam mind mereka, pasti yang bajunya kayak Jasmine itu, yang pakai kayak penari perut gitu kan. Itu betapa ngerinya ideologi yang dimasukkan oleh Barat ke dalam film anak-anak seperti itu. Kita lanjut kepada aksen. Let's say di aksen Aladin dan Jasmine, aksennya tidak kental dengan aksen Timur Tengah American, sedangkan Gazim dan Ja'far mereka kental sekali aksen Timur Tengah, padahal mereka kan dalam satu negara. Kenapa tidak semuanya dibuat memiliki aksen yang ke Timur Tengahan gitu? Kenapa yang satu American, yang protagonis Aladin dan Jasmine, dan Gazim serta Ja'far aksennya ke Timur Tengahan seperti itu. Selanjutnya juga warna kulit. Aladin dan Jasmine tuh kulitnya lebih terang, sedangkan Gazim dan Ja'far kulitnya lebih gelap. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Timur itu seburuk itu gitu. Orang-orang Timur tuh orangnya jelek-jelek kayak gitu secara physical appearance. Orang Timur dianggap irasional, bejat moral, kekanak-kanakan, dan berbeda dari seperti contohnya Gazim dan Ja'far gitu ya. Yang satu Gazim itu udah gendut, terus pendek, yang Ja'far itu kurus, hitam, tinggi, dan berjenggot sama brengos. Itu kan yang membuat anak-anak agak takut gitu ya. Oh, Timur tuh ternyata orangnya semenakutkan itu gitu. Sebaliknya orang Eropa adalah lebih rasional,
berbudi luhur, dewasa, dan normal, seperti yang ditampilkan di Jasmine dan Aladin. Pelianan terhadap perang Arab dan pembenaran bagi kolonialisme Eropa dan intervensi Barat Timur Tengah dan negara-negara mayoritas Muslim. Nah, jadi buat apa sih sebenarnya mereka itu melakukan hal yang seperti itu, stereotyping serta melakukan representasi Timur? Tidak lain tidak bukan, mereka itu ingin mengkonstruksi Timur sebagai lainnya Barat. Mereka ingin nampak lebih superioritas di mata dunia dibandingkan dengan Timur. Itu agenda utama daripada Orientalisme. Let's say seperti ini. Kalian pasti tahu superhero kan? Superhero untuk melegitimasi posisinya sebagai orang yang suka menolong, mereka pasti membutuhkan yang namanya evil atau musuh untuk melegitimasi bahwa mereka adalah orang yang mampu menyelamatkan dunia. Pasti mereka kan ada di setiap film superhero pasti ada evil. Tidak bisa superhero itu hidup tanpa evil karena mereka secara tidak langsung itu saling membutuhkan gitu antara evil dan superhero. Begitupun yang terjadi dengan Orientalisme. Barat itu sebenarnya tidak lain tidak bukan ingin melanggengkan legitimasi superioritas mereka atas Timur. Dengan cara seperti itu mencoba mengkonstruksi Timur sebagai lainnya Barat. Tuh. Dan itu adalah merupakan gaya Barat untuk mendominasi, merestrukturasi dan memiliki otoritas atas Timur. Dengan kata lain, bukan Arab atau Muslim yang dapat mendefinisikan diri mereka sendiri, melainkan Barat yang melakukannya. Jadi, definisi atas Timur lama-kelamaan direbut oleh Barat. Mereka mencoba mendefinisikan apa sih yang namanya Timur, apa sih yang namanya Arab itu. Gitu. Tidak lain tidak bukan untuk melakukan untuk melanggengkan kekuasaan mereka atas Timur seperti itu. Nah, begitu dari saya. Semoga dapat difahami. Jika teman-teman nanti ingin untuk membaca lebih lanjut tentang pasca kolonialisme, bisa membaca buku-buku berikut ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.